Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Sulawesi Selatan. Kali ini akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan di dalam sekolah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Yuk kita saksikan wawancara berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, bisa mengganggu waktu sebentar? Bisa. Di kehadiran saya di sini Pak, ingin melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Apa Bapak berkenan? Bisa. Terima kasih Pak. Saya mengucapkan Pak. Iya. Pertama, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, baik di sekolah ini maupun mungkin di sekolah-sekolah lain, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral itu. Dilema etika itu seperti kasus yang di masing-masing benar, yang mana dalam perjalanan itu kita bisa pilih salah satunya. Kemudian untuk masalah bujukan moral itu adalah berkaitan dengan masalah benar atau salah. Ya, itu kami selaku pimpinan mengambil mencari data informasi dari bawah, dan setelah mendapatkan data-data itu kami akan pelajari, terus melibatkan dari semua komplain yang terkait untuk melakukan perumusan itu. Kemudian intinya kalau saya dalam keputusan kita akan tentu selalu mengedepankan permusyawaratan, musyawarah di antara teman-teman, dan mempertimbangkan dari berbagai kebijakan-kebijakan itu, karena ada kalanya aturan-aturan itu diatasi oleh kebijakan yang kita lakukan. Karena ya memang ada bagaimana kita juga bahwa atasan bisa melakukan mengamankan suatu kebijakan yang terjadi. Terus langkah-langkah atau prosedur apa saja yang dilakukan selama ini Pak? Ya, prosedur ini untuk dalam hal untuk melakukan pembelajaran di sekolah, ya, mulai dari awal. Kala kita akan start dari tahun ajaran baru, ya tentu melakukan pertama rapat program kerja, penyusunan roster, kemudian bagaimana untuk melakukan persiapan kelengkapan yang terkait dengan pembelajaran di kelas, di sekolah, ya, kesiapan lainnya yang memang yang terkait dengan suatu pembelajaran di sekolah. Kemudian Pak, selama sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu, yang sama-sama punya kepentingan, sama-sama benar dari sisi nilai kebajikan, bagaimana metode Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tantangannya dan bagaimana kita keluarkan dari permasalahan itu ada bisa untuk bagaimana kami bisa untuk meyakinkan kepada teman-teman, kepada semua stakeholder yang ada di sekolah, ya, memberikan kepercayaan dan komitmen yang tinggi untuk semua melaksanakan dengan hasil keputusan-keputusan yang ada. Jadi dalam hal ini yang paling efektif adalah berkolaborasi dengan semua stakeholder yang bisa Kemudian tentu dalam pengambilan keputusan itu Pak, ada beberapa tantangan yang dihadapi.
sumber dari permasalahan itu. Ya, itu tadi kita akan berkolaborasi, kita akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, supaya kita akan sama-sama memutuskan, bukan keputusan pribadi, bukan keputusan kepala sekolah, tapi keputusan bersama, ya, berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan juga yang bisa menguntungkan semua, yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, ya, tidak memunculkan konflik-konflik yang terjadi. Jadi intinya kolaborasi Pak ya. Ya, kolaborasi. Ya. Semua akan menjadi Kerjasama. baik ketika ada kerjasama. Ya, dari kerjasama. masing-masing. Nah yang terakhir Pak, ini kira-kira dalam penanganan masalah-masalah di sekolah ini yang terkait dengan dilema etika, mungkin ada seseorang yang membantu Bapak, ataukah faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah dan membantu Bapak dalam penyelesaian kasus tersebut? Saya untuk menyelesaikan, tentu yang pertama saya lakukan, ya, jadi setelah berkolaborasi dengan teman-teman, dan juga akan selalu mengedepankan dengan petunjuk-petunjuk dari atasan. Ya. Jadi kami minta petunjuk. Kalau kami sudah mendapatkan data, mendapatkan bahan untuk memutuskan sesuatu, sebelum kami putuskan, tentu ada petunjuk dari atasan juga. Kami tidak bisa abaikan itu, karena kami juga bagaimana untuk menjaga kebijakan-kebijakan itu dari atas. Saya ini, posisi saya sebagai kepala sekolah hanyalah untuk diberikan kewenangan untuk bagaimana bisa memantau keadaan-keadaan yang terjadi di sekolah. Terus Pak, jadi intinya yang selama ini membantu Bapak itu adalah semua, misalnya lokasi di sekolah, lokasi dan kepengurusan, dan pihak-pihak lain yang memang terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, tambah dengan petunjuk arahan dari atas. Petunjuk dari atasan seperti dari kepala sekolahnya. Iya, kepala sekolahnya. Jadi mungkin hanya itu Pak yang sempat saya tanyakan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Maaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu sedikit waktunya. Tujuan saya ketemu dengan Bapak ingin melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Bapak berkenan? Bisa. Terima kasih Pak sebelumnya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Baik, untuk mengambil keputusan di sekolah itu harus kita melihat beberapa hal. Ya. Keputusan kejadian ini sifatnya, apakah sifatnya keras, tidak terlalu, atau sangat mudah. Nah, untuk mengambil keputusan kita harus melihat di sisi baiknya dan sisi buruknya. Ya, setelah itu kita komunikasikan ke yang satu, kemudian ke yang satunya, kemudian kita rangkum dan duduk bersama satu tim untuk menyelesaikan suatu persoalan itu dengan baik, dengan betul. Ya, seperti itu harus langkawannya. Terus Pak, misalnya dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, di sini Pak misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira seperti apa Bapak mengambil keputusan ketika berhadapan dengan dua kebenaran yang harus kita pilih salah satu di antaranya Pak? Betul. Di antara kedua yang benar ini pasti ada dipandang dari sisi mana, ya. Kebenarannya dari sisi mana, ya. Kemudian kejelekannya dari sisi mana. Yang jelas kedua-duanya
kalau secara pandangan umum benar semua ya. Inilah tadi kita harus duduk bersama ya, bersama satu tim untuk membicarakan dan melihat siapa yang punya kepentingan jauh lebih banyak. Maka itulah yang kita ambil keputusan yang terbaik ya. Di antara dua keputusan tidak ada yang salah, cuma ada yang lebih baik daripada yang sekarang dilakukan. Jadi ya. ada yang diprioritaskan. Ada yang diprioritaskan. Bagaimana kita melihat sisi baiknya dan sisi negatifnya. Ya, seperti itu. Kita harus mengambil keputusan yang lebih bijak. Betul. Ya. Langkah-langkah dan proses seperti apa yang dilakukan selama ini Pak untuk menentukan satu hal yang mungkin dipandang itu lebih prioritas. Oke. Kalau ada dua persoalan ya yang dianggap benar semua, karena siapa saja yang ditanya pada suatu persoalan pasti menurutnya benar. Nah, kita harus pisahkan dulu. Si A-nya kita komunikasi, kemudian si B-nya kita komunikasi, kemudian kita rangkum semua, kita bentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini, mengambil waktu yang ditentukan bahwa bagaimana membicarakan yang mana lebih baik di antara kedua persoalan ini. Ya, karena tidak bisa sembarangan, karena kalau cuma satu otak yang memikir, saya kira tidak bisa kita mengambil keputusan. Harus duduk bersama satu tim untuk membicarakan alasannya si A, alasannya si B, sampai kita mengambil keputusan. Terus dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan genetika tadi itu Pak, tentunya ada yang dianggap paling efektif Pak dari sekian banyak langkah yang kita lakukan. Betul sekali, pasti ada yang lebih efektif, kemudian yang dianggap kurang efektif diberikan pengertian, diberikan pengarahan supaya menerima keputusan itu dengan baik dan tidak ada perselisihan yang terjadi di belakang hari. Seperti itu ya. Tentu dalam pengambilan keputusan ini seringkali terjadi hambatan atau tantangan. Kira-kira tantangan seperti apa itu Pak yang biasa dihadapi dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau seperti ini biasanya tidak kelihatan hambatannya Bu ya, tidak kelihatan karena di dalam hati seseorang sulit terjebak terbuktikan ya. Tinggal bagaimana kita melihat kondisi tingkah laku sehari-hari, apakah ada perubahan atau tidak. Tetapi untuk itu kita selalu berusaha bagaimana supaya tidak ada ketersinggungan di antaranya. Seperti itu ya. Betul Pak. Terus dalam pengambilan keputusan ini apakah ada jadwal terencana untuk menyelesaikan sebuah kasus misalnya Pak, atau pas terjadi kasus itu diselesaikan pada saat itu pun di tempat, atau sekiranya ada langkah atau proses-proses apa yang kita lakukan ketika ditemui masalah-masalah seperti itu? Saya paham. Kalau kasusnya dianggap mudah dan bisa diselesaikan hari itu, kita selesaikan. Tetapi kalau kasusnya cukup berat, kita harus mengatur strategi, mengatur jadwal, karena untuk menyelesaikan suatu persoalan yang besar tidak bisa seketika itu baru selesai. Jadi kalau ada persoalan yang bisa diselesaikan, kalau bisa diselesaikan, jangan dilarut-larutkan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, marilah kita duduk berembuk, menentukan jadwal, karena kesibukan seseorang banyak juga. Jadi seperti itu, kita harus mengatur waktu lah untuk menyelesaikan persoalan. Tergantung dari kualitas permasalahan. Apakah dia kualitasnya berat, ya kita kasih jadwal. Kalau dianggap ringan, kita selesaikan hari ini. Ya. Nah, kemudian dalam penyelesaian masalah itu Pak, mungkin ada seseorang yang membantu, atau mendukung, dan ada faktor-faktor yang kira-kira dapat mendukung supaya Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bentuk tim, Bu. Ada tim, kalau kita di sekolah ini ada tim tatib kita undang, kita sampaikan persoalan, berikan masukan apa yang harus kita lakukan pada problem ini, permasalahan ini. Untuk diselesaikan, jangan satu kepala, kita selesaikan dengan banyak kepala supaya jauh lebih mudah, hasilnya juga jauh lebih bagus. Ya. Jadi terselesaikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sesuai dengan tupoksi masing-masing, seperti itu. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan itu Pak, terkait dengan masalah yang berhubungan dengan dilema etika tadi?
Kalau ada persoalan Bu, jangan dilarut-larutkan, diusahakan cepat selesai. Tapi kalau dianggap berat, harus selesai dengan waktu yang telah kita tentukan supaya tidak menjadi persoalan yang lebih besar. Semakin lama, semakin kemungkinan besar menjadi besar persoalannya juga. Semakin cepat kita selesaikan, semakin cepat selesai persoalan itu. Jadi harus tanggap ya Pak. kalau Harus tanggap, permasalahan. ya. Dilihat dari kondisi, kemudian kondisi, situasi pada sekolah kita harus menyelesaikan. Karena di sekolah kita ini besar, banyak orang, banyak pemikiran, ada yang bilang negatif, ada yang bilang positif. Ya, jadi dilibatkanlah semua stakeholder. Dilibatkanlah tersebut. semua stakeholder yang betul-betul tahu kondisi tersebut. Jangan dilibatkan orang yang tidak tahu. Ya, itu seperti itu yang kita harus lakukan. Harus berusaha menyelesaikan persoalan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Atas jawaban-jawabannya. Ya. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktu kepada saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Insya Allah, amin Pak.